Bapak di situ bilang bahwa ya itulah makanya Bapak sama Mama kasih sekolah kamu di Surabaya supaya kamu belajar yang baik dan supaya nanti hidup kamu jauh lebih bermanfaat gitu. Suatu saat kamu pulang ya kamu bantu saudara-saudaramu ini gitu. Itu jadi kita tuh pingin lah anak-anak NTT itu di generasi kita nih Kak udah mulai berani untuk mengungkapkan bahwa saya pingin jadi ini karena saya tahu informasinya banyak, saya tahu caranya bagaimana ke sana dan saya nggak takut tanya ke orang yang lebih tahu dan saya nggak takut gagal. Sebenarnya mindset seperti itu yang kita mau sebarkan lewat NTT Muda. Halo, saudara semua. Hari ini ketong kedatangan tamu spesial nih. Terima kasih dulu lah. Pertama-tama terima kasih karena Kak Ica sudah mau share auto dengan kita hari ini dan di sini kita akan sharing-sharing pengalaman lah Kak ya. Iya Kak Jo. Sharing-sharing pengalaman selama Kak Ica di sekolah di luar dan sampai sekarang lah Kak ya. Sampai sekarang. Okay. Mungkin kenalan kali ya. Iya, pastinya. Untuk lebih lengkapnya kita akan kenalan langsung sama sebelumnya saya apa dulu Kak Ica ini adalah founder NTT Muda ya Kak ya. Yes, benar. NTT Muda pernah bekerja juga di VOA Washington DC ya selama 1 tahun ya. Satu tahun. Terus jurnalis Metro TV juga. Iya. Lulusan S2 dari Goldsmith University of London. Iya. Waduh, luar biasa itu. Universitas kita baru dengar itu. Terus sempat jadi ketua PPI juga. Iya. Tahun 2019 sampai tahun 2020 ya Kak. Yes, benar. Terus sekarang Kak Ica berkarir di salah satu perusahaan Dekakorn di Asia Tenggara yaitu Grab Indonesia. Grab Indonesia. Siap. Kebetulan Kak Ica ini lagi ada kerjaan di Bajo. Benar. Kita coba curi waktunya sebentar untuk kita share auto Kak. Share auto. Udah sering lihat YouTube-nya bagus ya. Waduh. Orang-orang yang diinterview terus komen-komennya jadi terima kasih seru banyak. Gitu konten. Terima kasih banyak sudah mau share auto Kak. Siap sama-sama. Ini nama aslinya Kak Stella di IG itu Stella Now. Tapi biasa dipanggil Ica. Namanya sebenarnya siapa sih Kak? Jadi nama lengkapnya itu Maria Stella Clarissa Nao. Oh iya. Terus karena dulu biasa kecil tuh kalau di rumah bapak mama tidak panggil Stella ya. Mungkin karena mereka pikir Stella nih terlalu fancy apa gimana gitu. Jadi selalu cari nama yang paling simple. Misalnya kayak Risa kan dari Clarissa, Risa. Terus dari Risa mungkin karena kebiasaan Risa jadi Ica. Jadinya Ica ya. Ica gitu. Jadi itu sebenarnya panggilan kalau keluarga panggilnya Ica, tapi kalau di kantor, di pertemanan yang di luar rumah ya, maksudnya di kuliah, di kampus itu biasanya panggilnya Stella. Oke, asli mana sih Kak asalnya? Jadi kalau asli itu bapak tuh orang Aimere. Itu di Kabupaten Ngada. Dari Bejawa mungkin sekitar 2-3 jam lah kalau dari kota Bejawa ke Aimere. Kalau mama itu orang Wudu. Wudu tuh kampungnya ada di Nagekeo. Itu sekitar 1,5 jam lah dari Embai. Gitu. Jadi bapak mama memang asli orang sana. Bapak juga kerja di Flores. Hanya saja mama kebetulan dapat rezekinya di Surabaya. Jadi kami lahir besar di Surabaya, tapi setiap tahun kami selalu pulang lihat bapak atau tidak bapak yang pulang ke Surabaya, iya. Gitu. Lahir dan besarnya di Surabaya. Surabaya, iya. Tapi udah biasa lah ke Flores. Oh, iya? Karena kan bapak kerja di sini. Kalau dulu tuh bapak suka ini kan, belum banyak lah orang-orang di Flores yang kenal komputer kan. Iya. Jadi dulu kami juga belum, waktu kami belum istilahnya ya secara ekonomi belum
bagus gitu. Jadi suka ikut bapak tuh kalau bawa komputer naik kapal dari Perak, Tanjung Perak Surabaya, turunnya di Ende, di Maumere. Nanti dari situ naik kayak mobil sewa begitu. Kalau enggak kadang-kadang naik ini mobil ekspedisi supaya komputernya bapak bisa masuk gitu. Kadang-kadang kita juga naik motor, ikut dari belakang gitu, dari kampung ke kampung. Justru kalau dulu kecil, kalau misalnya nilai bagus, lebih suka tuh bapak kasih hadiahnya tuh ajak ke Flores daripada misalnya diajak ke Jakarta atau apa gitu. Iya, jadi bapak mama tuh lihat, oh kok mereka nih semangat banget ke Flores. Jadi kadang-kadang kalau mau menjelang ujian tuh bapak suka bilang, kalau nilainya bagus kita pulang. Kalau nilainya jelek kamu ke Jakarta saja atau kamu kemana gitu. Justru Jadi jelek ke ibu kota. iya, malah nilai bagus kita pulang gitu. Jadi kita semangat selalu karena ada saya 3 orang kan. Kita selalu semangat pulang kalau jadi nilainya harus bagus. Apa yang buat Kak semangat sekali pulang waktu itu? Mungkin karena kalau misalnya waktu itu kan keluarga besar kan memang banyak di sini ya. Karena kita kan kalau sekarang saya lihat lagi waktu itu kenapa saya begitu semangat pulang, karena kalau di Surabaya kan orang Flores itu nggak terlalu banyak waktu itu. Terus kita ya bergaulnya sama ya orang-orang sana dan orang-orang pendatang juga. Dan setiap pulang tuh ada sense of home kan, karena itu bapak kan kasih kenal, ini sepupu, ini kakak, ini adik, ini om, tante. Jadi keluarga tuh kita di dalam kepala kita, keluarga itu tuh di Flores gitu. Keluarga besar kita tuh di Flores, jadi kita selalu semangat mau pulang ketemu saudara-saudara. Dan di Flores kan enak, karena kita dulu kalau mau lari di kebun, lari di jalan, mau lari di gunung juga bebas gitu. Kalau di Surabaya kan baru keluar rumah sedikit kan pasti bapak mama khawatir kan, kalau pulang sore-sore ini mana nih kok nggak pulang-pulang gitu. Kalau di Flores bapak mama bebas, lepas. Taunya di rumah keluarga, di om, tante, kalaupun gitu kita main ke rumah orang kan, oh itu di rumahnya sih keluarga bapak. lah. Iya, masih keluarga kita. Jadi kayak seru nih di Flores. Terus Kak, Beta tahu kan? Tahu. Oh, oke, siap. Beta tertarik sekali dengan kakak punya apa ya namanya NTT Muda itu apa sih sebenarnya? Jadi NTT Muda tadi pas sebenarnya teman-teman Kajo waktu bilang mau ajak wawancara, saya langsung pakai baju NTT Muda. Oke, keren. Karena mau promosi di ini YouTube-nya Kajo. Jadi NTT Muda tuh Kak sebenarnya berangkat dari mungkin ada yang sudah pernah dengar karena saya udah pernah sharing ini juga. Jadi dulu waktu SMA itu saya pernah pulang SMP kelas 3 ke SMA lah. Pernah pulang ke Flores dengan bapak. Terus pulang ke kampung kami di Aimere, kami bermalam, terus besok siangnya pas kami pulang, kan biasa kan kalau mau pulang lagi ke Bejawa kan mandi. Sengaja mandi supaya di Bejawa sampai tidak perlu mandi lagi, karena Bejawa itu kota dingin teman-teman. Jadi strategi saya dan bapak tua itu adalah kami lebih baik mandi dulu di Aimere. Nah pas kami mau mandi, ternyata air mati, terus air pokoknya tidak mengalir lah, listrik mati gitu. Langsung kita susah cari air lah. Terus akhirnya sudah terus mandi, sudah nanti di Bejawa terus mandi juga, kita cukup cuci tangan apa saja. Oke. Terus pas di tengah jalan orang tuh adalah keluarga keluarga jauh lah kasih berhenti kami, saya dan bapak di tengah jalan. Terus mereka tuh rumahnya gubuk gitu, rumah gubuk kecil lah, bukan yang rumah proper gitu. Terus bapak tua bilang, kenal ini masih kita pun keluarga gitu. Pokoknya waktu dulu tuh kalau ingat-ingat lagi ini aja satu pulau masih keluarga bagaimana gitu ya. Tadi ketemu om tante yang rumahnya gubuknya tuh ya kecil lah, tapi mereka terus kasih ayam gitu. Terus mereka bilang bahwa ini buat Nona Ica, supaya Nona Ica nanti besok-besok jadi orang, pokoknya sekolah baik, sekolah hebat gitu-gitu. Tapi posisinya tuh waktu itu saya ingat sekali, saya lihat tuh kayak ini orang rumahnya kecil banget. Maksudnya orang susah gitu, tapi kok dia masih mau kasih kita istilahnya ayam gitu kan, ayam hidup. Terus pas keluar di motor, lagi mau naik motor dan bapak, saya tanya tuh bapak, kenapa sih kita nih di sini hidupnya susah sekali gitu? Maksudnya kita punya keluarga, saudara-saudara, kok hidupnya apa ya? Maksudnya kok tidak seperti apa yang saya lihat di Surabaya misalnya di tempat sekolah gitu. Dan bapak di situ bilang bahwa ya
itulah makanya Bapak sama Mama kasih sekolah kamu di Surabaya supaya kamu belajar yang baik dan supaya nanti hidup kamu jauh lebih bermanfaat gitu. Suatu saat kamu pulang ya kamu bantu saudara-saudaramu ini gitu. Nah itu yang pesan Bapak yang saya selalu pegang lah dari waktu itu. Dan memang kalau apa ya, kalau dibilang waktu itu saya langsung kepikiran NTT Muda, tidak. Tetapi dari selalu ditanamkan di kepala dan hati kecil tuh, maksudnya suatu saat saya harus bikin sesuatu gitu untuk NTT gitu. Atau paling tidak paling kecil tuh untuk kampungnya saya punya bapak mama. Jadi itu yang selalu ditanamkan, saya tanamkan. Jadi apapun itu kalau saya mau lakuin nanti, kalau saya punya rezeki, saya selalu bilang ini suatu saat saya harus kasih gitu. Apalah buat kampungnya bapak mama. Sehingga pada timingnya waktu itu ketika saya pulang dari VOA di Washington DC. Itu tahun berapa sorry? Itu tahun 2016 saya pulang. 2016 saya pulang itu saya udah mulai ngobrol-ngobrol sama beberapa teman lah, orang-orang NTT. Terus ngobrol-ngobrol juga sama beberapa teman orang non NTT. Jadi saya tanya ke mereka gitu, kira-kira saya mau bikin nih something, organisasi gitu yang bisa sharing tentang pengalaman sekolah, bagaimana mendapatkan beasiswa untuk anak-anak NTT. Karena saya pribadi walaupun saya punya privilege ya, maksudnya tinggal di Surabaya, sekolahnya mungkin jauh lebih baik, tetapi saya juga punya struggle gitu. Struggle dalam arti saya punya kendala untuk, saya nggak mungkin lah bisa keluar negeri kalau bukan karena beasiswa gitu. Karena kan bapak mama pasti masih urus adik-adik kan, jadi tidak mungkin ada rezeki lah. Waktu itu kepikirannya selain saya kerja cari uang sendiri, atau saya ya cari sekolah gitu, atau cari semacam kursus gitu lah, kalau kita bilangnya course. Dari situ kemudian saya bilang saya mau sharing itu, dan saya ingin anak-anak NTT juga merasakan itu gitu. Jadi kita kumpul, kita bikin NTT Muda, dan kita mulai berkunjung lah ke sekolah-sekolah di sini, ke anak-anak SMA di sini. Untuk paling tidak sebenarnya bukan kita mau paksakan mereka bahwa yang kuliah ke luar negeri itu yang bagus, tidak. Tapi sebenarnya mereka punya mindset, punya semangat untuk mereka melihat bahwa ada hal yang mereka bisa lakukan untuk mereka mengembangkan diri gitu. Karena kadang-kadang kan kalau mungkin nggak tahu Kak Jo perhatikan nggak ya, karena kita punya anak-anak itu kadang di sekolah mereka bisa begitu aktif dan bisa begitu ini, tapi ketika pulang ke rumah mungkin dengan kondisi keluarga dan segala macam, mereka menjadi kurang bersemangat. Mereka jadi kembali mikir lagi, oh kira-kira saya memang bisa tidak ya begini. Karena budaya kita kan bukan budaya, tapi kebiasaan kita kan tidak banyak mengizinkan anak-anak tuh untuk menjadi apapun yang mereka mau. Itu bukan cuma tentang NTT ya, tapi Indonesia secara keseluruhan tuh dari kecil itu, anak-anak kecil itu kalau misalnya kita mimpi itu ya kita cuma bisa bilang jadi dokter, pilot, tentara. Nggak ada yang mau bikin misalnya jadi YouTuber gitu. Sekarang ini kan baru orang itu. Jadi kita tuh pingin lah anak-anak NTT itu di generasi kita nih Kak, udah mulai berani untuk mengungkapkan bahwa saya pingin jadi ini karena saya tahu informasinya banyak, saya tahu caranya bagaimana ke sana, dan saya nggak takut tanya ke orang yang lebih tahu, dan saya nggak takut gagal. Sebenarnya mindset seperti itu yang kita mau sebarkan lewat NTT Muda. Ya tadi Kak Ica sempat bilang kalau Kak Ica sama beberapa teman orang NTT dan orang-orang luar juga yang sama-sama apa ya istilahnya, mengurus ini NTT Muda ya. Itu kalau kita anak NTT yang stay di NTT sendiri, boleh tidak maksudnya bergabung membantu Kak Ica dan teman-teman? Boleh sekali, karena sebenarnya memang dari awal kita bikin itu sudah banyak antusiasme untuk bergabung gitu. Cuman memang sampai dengan saat ini kita tuh belum membuka, maksudnya kayak pendaftaran secara umum. Karena kita tuh pingin NTT Muda ini bukan sekedar hype, maksudnya kayak sekedar oke, saya anak NTT Muda gitu, tapi
kita pingin NTT Muda itu punya program yang sustainable. Maksudnya program yang dalam arti dia punya program berjangka gitu. Misalnya dalam 1 tahun dia sudah biasa bikin leadership sama networking, skill coaching gitu ya. Jadi kita pingin tahun-tahun kedepannya ada tuh program kayak gitu, nggak cuma sekali gitu, sehingga lulusan dari yang ikut workshop kita itu bisa jadi mentor untuk anak-anak berikutnya di kegiatan yang akan datang gitu. Jadi kita lagi proses itu sehingga ada gitu nilai lebihnya kalau mereka gabung NTT Muda, bukan cuma sekedar iya NTT Muda pakai kaos dan kayak ya udah saya NTT Muda, enggak. Tapi saya kepinginnya ketika mereka masuk NTT Muda, mereka tuh dapat ilmu gitu loh, dapat nilai lebih, nggak cuma sekedar pertemanan yang baru, tetapi mereka belajar soft skill yang baru, bagaimana menjadi seorang leader, bagaimana punya kemampuan komunikasi kayak Kak Jo misalnya yang bagus gitu, bagaimana punya mental yang kuat, nggak takut gagal, punya mental tangguh untuk mencoba terus. Itu kan semua ada ilmunya, Kak. Nah, itu kita lagi ramu sehingga bisa jadi program berjangka, sehingga nanti mereka yang join ini bisa ikut dan mereka bisa ajak lagi siapa ikut program yang sama gitu. Dan ya sistemnya kayak gitu, kita pinginnya kayak gitu. Mereka join bukan sekedar join, tapi ada nilai tambah gitu. Ya, betul Kak. Terus berarti NTT Muda sendiri itu didirikannya tahun 2016 itu ya Kak? Bukan, langsung 2016 itu? Atau? 2016-2017 itu masih brainstorming. 2018 awal kita udah mulai sering meeting lah sama teman-teman kita, ada bertujuh. Itu 4 orang orang NTT, 3 orangnya non NTT. Kita udah mulai sering ngumpul, terus Agustus kita launching perdana. Agustus 2018 ya, kita udah mulai launching. Berarti sudah 3 tahunan ya, lah ya. hampir 3 tahun. Hampir 3 tahunan ya. Iya benar. Kalau boleh tahu sudah program apa aja sih yang sudah ketularan aja sih ini pasti dikatain ini. Pasti dikatain sama apa nih, aduh. Tadinya mau memperkenalkan bahasa kita, dialek kita, kok ini sudah terkontaminasi. Tapi sebenarnya ini loh, ini salah satu kebiasaan ya lucu kalau dibuat ketawa-ketawa tuh lucu. Tapi kadang-kadang tuh kita ya boleh lah kalau bercanda sekali-sekali. Cuman jangan sampai kita menjatuhkan kepercayaan diri orang kan. Maksudnya kalau Kak Jo kan lihat orang katain kan santai aja gitu. Tapi ada anak-anak misalnya kayak kalau dulu Kak Jo berasa nggak sih kalau kita mau ngomong bahasa Inggris kan malu? Iya, malu. Itu salah satu kendala yang munculnya bukan dari diri sendiri loh, tapi dari orang sekitar gitu. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak NTT gitu, Kak, gimana sih ngomong bahasa Inggris yang enak, yang lancar gitu. Ya saya bilang ya harus berani, karena semuanya itu dimulai dari kamu berani. Jadi kalau misalnya ada yang kadang-kadang kan kalau kita di Flores kan logatnya beda ya kan. Iya. Kau nih omong apa? Kau nih tidak jelas sekali kau. Tapi itu yang harus dilawan gitu loh. Maksudnya ya harus berani gitu ngomong. Tapi ya lucu sih. Kadang-kadang kalau dengar ini mereka ganggu-ganggu tuh lucu. Apa Kak? Apa sih yang Kakak dorang? Aduh. Apa saja yang Kakak dorang dan teman-teman sudah buat untuk NTT? Oke. Kalau NTT Muda yang pas launching kita tuh berkunjung sekolah, ada 4 sekolah nih Kak di Ngada dan di Nagekeo. Memang waktu itu langsung pinginnya tuh mulainya tuh dari kampungnya. Dari kampung sendiri? Iya, kampung Bapak sama Mama. Oke. Jadi kita bikinlah kunjungan ke 4 sekolah di sana. Kita ketemu sama anak-anak muridnya, kita ketemu sama guru-gurunya gitu. Kita sharing gitu, waktu itu memperkenalkan tren terbaru dunia kerja. Jadi mungkin anak-anak lulusan SMA, terutama yang SMA kelas 3 ya, mereka kan sudah mau masuk bangku kuliah. Kadang-kadang mereka kan suka bingung, saya ini sebenarnya kuliah apa, terus kalau kuliah ini tuh saya mau jadi kerja apa gitu kan. Jadi kita mencoba memperkenalkan tren pekerjaan sekarang tuh apa aja sih yang sedang menjadi inilah yang minat banyak orang gitu. Terus meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk belajar dalam arti kadang kan belajar bukan cuma belajar ilmu yang kita pelajari di kelas.
kadang kita ikut organisasi, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, itu kan juga belajar gitu. Jadi bagaimana mereka tetap percaya diri walaupun mungkin menurut orang lain itu kurang penting gitu ya. Misalnya kayak mereka bikin sesuatu yang aksinya adalah komunitas gitu, bersih-bersih taman atau bersih-bersih kebun apa segala macam. Kita coba perkenalkan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak muda di daerah-daerah lain. Ini tuh bentuk aksi yang melatih kemampuan leadership kalian, networking kalian gitu. Dan kita juga mengadvokasi pentingnya berbahasa Inggris. Maksudnya bukan pentingnya kita untuk ngomong sekedar buat pamer kita bisa bahasa Inggris, tapi pentingnya kita tahu bahwa mau nggak mau ke depan itu kita harus punya kemampuan berbahasa Inggris untuk kalian-kalian yang punya privilege, punya kesempatan untuk sekolah gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian sekolah kalian tidak memanfaatkan akses informasi sekarang yang diberikan sebegitu luasnya untuk kalian belajar tentang bahasa Inggris, belajar berkomunikasi yang baik, belajar membina relasi, itu kan semua tersebar kan di YouTube. Jadi kita bilang sama mereka, mau nggak mau kalian harus belajar bahasa Inggris kalau kalian mau berkembang. Karena dulu saya pikir kan kalau belajar bahasa Inggris tuh paling buat keren-kerenan dan segala macam kan. Tapi sekarang ketika akhirnya saya mengerti, itu tuh dampaknya bukan cuman sekedar ngerti bahasa Inggris, tapi banyak sekali ilmu di luar sana yang dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan bahasa global. Kalau kita cuma bisa bahasa Indonesia, yang kita baca ya buku-buku bahasa Indonesia gitu. Ilmu yang kita dapat ya cuman orang-orang Indonesia atau orang-orang luar yang bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bisa bahasa Inggris, paling tidak kita mulai dari kita mengerti lah sama buku bahasa Inggris, atau kita mengerti sama yang orang ngomong gitu ya. Itu ilmu yang kita dapat itu nggak cuman ilmu yang dari bahasa yang kita tahu, tapi dari bahasa orang lain kita bisa tahu, kita bisa paham gitu. Atau bahkan dari negara-negara lain yang menggunakan bahasa Inggris yang mungkin bahasanya juga bukan bahasa ibu, tetapi mereka bisa berbahasa Inggris. Kita juga bisa berkomunikasi, kita bisa ngobrol, kita bisa ngerti gitu. Jadi menurut saya ya bukannya kita mau membela istilahnya asing atau apa ya kan bahasa asing, enggak, tetapi memang itu kenyataan yang harus kita hadapi sekarang gitu loh. Dan harus mau bisa, tidak mau kita provinsi dengan segala macam potensi pariwisata. Kalau sampai kita tidak memanfaatkan momentum itu, sayang sekali. Betul, daripada orang luar yang menikmati. Iya, lebih baik kita yang menjelaskan seperti apa pulau kita ini. Betul. Terus Kak, beta coba lompat ke profesinya kakak dulu sebagai jurnalis Metro TV ya. Sejak kapan sih kakak mulai jadi jurnalis waktu itu? Jadi lulus dari Unpar, Universitas Katolik Parahyangan Bandung itu 2012. Terus Desember 2012 saya masuk Metro TV. Waktu itu sebenarnya kan kalau jurusan saya kan S1 tuh hubungan internasional. Karena waktu itu kepinginnya tuh memang mulai SMA kelas 3 tuh mulai sadar gitu, kayaknya keinginan untuk berbahasa Inggris tuh semakin kuat. Karena SMA kelas 3 sebelumnya dari kecil sampai SMA kelas 3 itu bukannya tidak ada uang buat belajar ya Kak, tapi memang malas sekali. Jadi bapak tua mama tua suruh belajar bahasa Inggris tuh pokoknya anggap remeh, karena padahal pesannya bapak mama tuh penting. Bahkan bapak tua tuh sudah bilang, kau kalau kuliah mendingan selain bahasa Inggris kau belajar juga tentang dunia teknologi informatika, karena ini tuh masa depan. Waktu itu bapak ngomong tuh itu tahun berapa tuh? Kayaknya itu 2004 apa 2003. Waktu itu saya mulai SMA tuh 2004 itu, SMA kelas 1. Itu bapak tua tuh sudah bilang harus belajar informatika, ini masa depan kita gitu. Tapi kan namanya anak ya, bandel, terus lihat informatika apa ini. Jadi waktu itu pas lulus SMA, informatikanya saya tutup mata karena saya tidak mau. Saya lebih sukanya, saya harus belajar bahasa Inggris. Gue tuh benar-benar belajar dari nol lagi Kak. Sempat stres juga sih, karena sebenarnya saya pikir-pikir, kemarin-kemarin ini saya ngapain gitu loh. Bapak mama pas ada rezeki bisa kasih les, saya malah main-main gitu. Sekarang udah mau kuliah baru bingung kan belajar bahasa Inggris gitu. Tapi akhirnya saya melawan, saya punya rasa malas, saya benar-benar belajar sendiri, belajar otodidak, mulai dari beli DVD
DVD, kan dulu DVD rental tuh. Iya. Saya beli DVD rental, terus kalau nonton pakai subtitle. Jadi subtitlenya tuh waktu kuliah nih di Bandung, subtitlenya tuh saya, kalau misalnya saya ada yang saya tidak mengerti, saya stop, saya catat di buku kamus gitu. Terus saya bikin kalimat pakai vocabulary itu gitu. Iya. Itu saya belajar terus selama kuliah karena saya kepinginnya suatu saat saya bisa keluar negeri. Jadi harapannya waktu itu tuh pingin bisa keluar negeri, karena saya tahu saya bapak mama tidak akan pernah bisa kasih saya uang untuk keluar negeri, untuk sekolah atau untuk apapun. Jadi saya harus bisa sendiri gitu. Jadi waktu itu belajar bahasa Inggris secara otodidak, dari nonton, dari nulis, dari ngobrol sama teman, sehingga akhirnya pas menjelang lulus kuliah tadinya kepikiran jadi diplomat, lama-lama kok kayaknya nggak enak kerja di kantor. Karena kepikiran, waduh ini kalau kerja belakang meja kayaknya kok nggak seru. Memang sih keliling kalau jadi diplomat, tapi kan kok kayaknya itu jadi PNS gitu kan. Waktu itu nggak mau lah jadi PNS tuh, kayak aduh nggak jadi PNS. Akhirnya lihat pilihan-pilihan pekerjaan yang lain, ngobrol sama senior-senior. Waktu itu ketemu sama senior yang lagi meliput pemilu 2009 waktu itu. Yang maju tuh Pak SBY lawan Pak JK, Pak SBY lawan Pak Wiranto lawan Bu Mega. Jadi waktu itu lihat nonton, wah gila nih, keren sekali nih senior nih, dia bisa ngomong konstelasi politik nasional gitu-gitu. Akhirnya saya cari tahu lah sudah nih gimana caranya jadi jurnalis TV. Akhirnya waktu itu tahu bahwa TV berita itu ada 3 sebenarnya, RCTI, Metro TV sama TV One kan waktu itu masih. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk, tiga-tiganya saya coba, tetapi yang saya dapat kabar lebih cepat itu Metro TV. Metro TV saya saya dapat, saya masuk Metro TV, dan disitulah hidup akhirnya terjadi. Menurut saya hidup terjadi ketika saya masuk Metro TV. Iya. Wah, kenapa tuh sampai kata-kata itu keluar tuh, hidup terjadi saat bekerja di Metro Karena TV? di situ banyak mindset saya yang berubah. Tapi mindset ini banyak hal ya. Ada yang mungkin secara personal, profesional, secara passion gitu kan. Tapi kalau di Metro TV itu banyak hal secara profesional yang berubah. Maksudnya pemikiran saya terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi yang saya temuin sehari-hari di pekerjaan itu merubah cara saya melihat sesuatu gitu. Misalnya kalau dulu kita lihat orang yang kerja di jalan begini kan kayak, oh kasihan ya orang susah gitu-gitu. Kayak mungkin kita harus bantu dia, kasih uang atau apa. Tapi ketika saya jadi wartawan, saya tahu bahwa ada hal yang lebih mendasar kenapa mereka harus bekerja seperti itu. Kenapa mereka hidupnya seperti itu. Misalnya ya mungkin karena pajak yang selama ini diberikan oleh masyarakat di daerahnya atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan tidak tersalurkan dengan baik, atau disalurkan dengan baik tetapi oleh pemerintah daerah tidak dikelola dengan tidak dikelola dengan benar, sehingga efeknya ya ke manusia di daerahnya gitu loh. Mereka sampai yang ke kampungnya sampai ke hal yang paling kecil ya, ke manusianya itu sendiri. Dia jadi nggak punya kesempatan untuk belajar, dia nggak punya kesempatan untuk bekerja, dia nggak punya banyak pilihan, dia terjebak di lingkaran kemiskinan itu gitu. Jadi ya itulah menurut saya kenapa wartawan membuka banyak hal mindset gitu. Kayak kuliah mah